Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, di subuh yang mulia ini, di subuh yang menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa qira'atal Qur'anina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di syahrul Ramadan, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah salat kita. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah qiraatul Quran kita. Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah sedekah kita dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabb. Sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di pagi hari ini dan besok insyaallah setiap hari Senin dan Selasa ba'da salat subuh kita akan mengkaji kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik li Ibn Naqib Al-Misri. Ya, ini kitab fikih lengkap. Jadi semua pembahasan fikih ada. Hanya kita di kesempatan di bulan Ramadan ini insyaallah taala kita akan membahas khusus Kitabus Shiyam, pembahasan yang membahas masail atau permasalahan-permasalahan puasa, yang dengan harapan mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu, maka puasa kita, ibadah kita tidaklah sama dari setiap tahun ke tahun yang lain, antara yang ada kajian ilmunya dengan yang tidak ada kajian ilmunya, antara yang ada evaluasi dengan yang tidak menggunakan evaluasi, antara ada yang mujahadah dengan yang tidak mujahadah. Kitab ini ditulis oleh seorang imam yang sangat besar, imam alim allamah yang menjadi rujukan umat. Beliau lahir di Mesir dan beliau dilahirkan sekitar 702 Masehi. Jadi beliau ini di bawah generasinya dua imam besar, imam yang sering kita dengar, imam yang sering kita simak, bahkan tulisan-tulisannya sering kita jadikan sebagai landasan hukum. Ya, di samping landasan hukum maksudnya di sini untuk menjelaskan kaitannya dengan hukum-hukum fikih maupun yang berkaitan dengan akhlak dan adab, yaitu Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Nah, kitab ini di bawahnya. Setelah masa Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, beliau ini dilahirkan, Ibnu Naqib Al-Misri, sekitar tahun 702 Hijriyah. Masya Allah, ini tulisan mahakarya besar yang luar biasa isinya. Maka untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu ini, kita kaji kitab ini di masjid yang mulia ini. Qala musannif rahimallahu ta'ala, Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Wujubus shaumi, wajibnya puasa. Ya, menikah jelas Allah Subhanahu wa taala sudah ngendikan, sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang sering kita baca, yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Maknanya berarti puasa ini merupakan ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini kalau misalkan ditanya dan seandainya
ya, umat dari sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini dibangkitkan kembali, maka mereka akan iri dengan umatnya Nabi kita, imam kita, qudwah kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iri? Karena di sebelumnya, di umat-umat sebelumnya belum pernah ada, Allah belum pernah menurunkan perintah, Allah belum pernah menurunkan kewajiban berupa puasa Ramadan ini. Jadi puasa Ramadan ini hanya diturunkan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pada pagi hari ini, pada saat ini kita menjalankan syariat itu. Puasa Ramadan diturunkan tahun kedua Hijriyah. 2 Hijriyah maknanya berarti menandakan sebelumnya belum pernah ada perintah puasa Ramadan. Apakah tidak ada puasa di kaum muslimin? Ada, tapi masih mengikuti para nabi dan rasul, para rasul dan para anbiya sebelumnya. Nah, puasa Ramadan baru kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau hijrah ke Madinah, dan itu pun tahun kedua. Dan bagaimana puasa Ramadan ini menjadi wajib? Yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslim balik akil qadir ala saumi ma'al khuluwi min haidin wa nifasin. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan, tadi kan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Apakah cukup hanya menggunakan kata beriman saja? Maka kemudian para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang beriman itu siapa? Yang mudakah? Yang tuakah? Yang balitakah? Yang berakalkah? Yang tidak berakal? Nah, ini dia penjelasan di kitab fikihnya. Yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu adalah amanu kullu muslimin. Ya, menikah yang pertama adalah muslim. Muslim wajib untuk berpuasa. Muslim berarti termasuk mencangkup di dalamnya muslimah. Ya, mukmin berarti mencangkup di dalamnya mukminah. Nah, seperti itu. Ala kulli muslim balik. Balik itu adalah usia yang sudah mendapatkan perintah wajib mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah yang disebut dengan taklif. Jadi atau disebut dengan mukallif atau disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu beda dengan muallaf ya Pak. Kalau muallaf itu orang yang baru masuk Islam, ta'liful qulub, maka perlu disambung hatinya. Makanya orang yang baru masuk Islam menikah salah satu asnafuz zakat yang wajib dizakati, karena hatinya harus kita sambung terus supaya kuat bersama dengan kita. Ya, sedangkan mukallaf itu adalah objek dari si mukallif. Kalau mukallif itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang ngasih tanggung jawab, yang ngasih perintah. Sedangkan mukallaf dengan fathah kafnya itu adalah yang mendapatkan perintah. Lah kita ini termasuk muslim nggih sampun, balik nggih sampun. Nggih. Lah balik itu bagaimana cara menandainya? Kalau misalkan perempuan itu harus ditandai dengan haid, harus ditandai dengan darah haid. Ya, kalau nifas otomatis ya. Kalau nifas otomatis Bu ya. Jadi haid itu berapa minimal usia haid? Minimal usia haid ada 2 macam. Yang pertama takribiyah. Takribiyah ini perkiraan. Yang kedua tahdidiyah. Tahdidiyah itu pasti. Kalau perkiraan itu antara atau sekitar usia 9 tahun, boleh kurang 16 hari. 9 tahun boleh kurang 16 hari. Itu kalau keluar darah, maka darah yang keluar itu nanti ditunggu apakah sudah mencukupi darah minimal haid. Karena darah minimal haid itu harus 24 jam, 1 hari 1 malam. Kalau darah itu ternyata keluarnya hanya 1 jam, keluarnya hanya 30 menit, ya berarti dia belum haid. Nah, karena masih di usia takribiyah perkiraan.
9 tahun, boleh kurang 16 hari. Nah kemudian nanti kalau misalkan sudah terbukti, ya berarti dia sudah masuk haid dan wajib berpuasa. Kalau belum terbukti, berarti anak perempuan kita suruh nunggu dulu. Nak, Nduk, kamu tunggu dulu ya. Ya sudah, ditunggu dulu terus ditunggu sampai akhirnya ya ketemu dengan usia yang disebut tahdid, pasti balik. Baik laki-laki maupun perempuan usia 15 tahun. Kalau 15 tahun ini baik perempuan itu haid apa tidak, laki-laki itu mimpi basah apa tidak, ada tandanya maupun tidak ada tandanya. Kalau 15 tahun pasti sudah balik, sudah dihukumi balik dan wajib mengerjakan perintah Allah. Salah satunya yang kita bahas pagi ini nggih menika puasa Ramadan. Jadi kalau misalkan ada anak yang usia 15 tahun, Dok kamu belum balik loh, belum haid soalnya, ya sudah tunggu dulu sampai 20 tahun. Nah keburu nikah Pak nanti. Jadi keburu nikah ini. Ya, yang laki-laki kok nggak mimpi basah ini sudah 15 tahun. Nah, nanti keburu punya cucu juga. Jadi kalau sudah 15 tahun sudah wajib. Balik akil itu orang yang berakal. Orang yang berakal itu maksudnya yang memiliki akal, yang bisa mencerna, yang bisa berpikir. Makanya anak kecil itu Bapak Ibu, kalau sebelum diketahui akalnya, itu biasanya di bawah usia tamyiz. Di bawah usia tamyiz itu berarti usia dari 0, kelahiran kan berarti 0, sampai usia 4 atau 5 tahun. Jadi anak itu kan mulai bisa membedakan atau mulai bisa kita ajak ngomong depan, belakang, kanan, kiri ya. 2 tahun sebenarnya sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai bisa paham, tapi belum terlalu. Nah, baru bisa jelas ketika sudah usia 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau anak itu sudah betul-betul jelas, oh iya, sudah ngerti depan belakang, sudah ngerti panas dingin, sudah ngerti tinggi rendah, dan seterusnya, sudah ngerti garam sama gula. Jadi disuruh beli garam ya nggak beli moto, okay? Nah, berarti anak itu ada akal dan sempurna. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya cucu, kita punya anak, monggo didoakan terus. Sebelum dia terbukti, Allah buktikan akalnya sempurna, usia-usia yang masih belia, masih balita, masih kecil, masih bayi, itu didoakan terus. Supaya nanti menjadi anak yang berakal, yang dilanjutkan dari akalnya itu kesolehan. Jadi akil, harus berakal. Nah, tapi tidak cukup berakal. Makanya kalau di sini dibahas anak kecil yang dia masih usia tamyiz itu dia ada di usia 4 sampai 5 tahun, itu belum diwajibkan berpuasa. Kalaupun nekat berpuasa yang disebut dengan puasa beduk ya, latihan, itu puasanya juga tidak sah. Dan kalau dia maksa, Bu, latihan saja ya, saya tak latihan puasa, ya enggak apa-apa untuk melatih, tapi tidak boleh diperintah. Usia 4 sampai 5 tahun. Qadir ala saumi, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu betul-betul berpuasa. Maka nanti insya Allah menarik ini pembahasan kita. Berarti ada orang yang tidak mampu. Iya, ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa, dan siapa mereka dan bagaimana solusinya jika tidak mampu berpuasa. Ma'al khuluwi min haidin wa nifas. Jadi ketika berpuasa maka tidak boleh ada setetes darah pun, yang menikah darah haid, tidak boleh, setetes pun tidak boleh. Makanya ketika seorang perempuan masih ada darah yang disebut dengan flek, ya, mohon maaf ibu-ibu, ada darah yang disebut darah flek. Ya, jadi darah itu macam-macam. Perempuan mengeluarkan 3 darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Yeah. Darah haid itu artinya dam jibillah. Dam jibillah itu adalah darah murni yang memang Masya Allah hikmahnya Allah sengaja keluarkan dari rahim-rahim perempuan. Untuk apa? Untuk membersihkan karena tidak dibuai oleh si suami. Jadi dibersihkan oleh Allah. Dam jibillah, dam murni kharid ala sabili sihah, yang keluar untuk menyehatkan, yang keluar untuk menyegarkan kembali, yang keluar untuk membersihkan rahimnya atau rahimnya kembali. Itu dam
darah haid. Kemudian yang kedua disebut dam nifas. Darah nifas menika yang keluar atau yang dikeluarkan oleh perempuan aqibal wiladah atau aqibah faraghir rahimi, setelah keluarnya janin yang ada di dalam rahim. Jadi kalau bapak-bapak pernah mendampingi ibu-ibu melahirkan, saat proses melahirkan menika kan ada pembukaan, Mbak, 1 sampai 10. Nah kan pasti keluar darah tuh. Pembukaan 1 saja kadang sudah keluar darah lumayan banyak. Itu bukan darah nifas, Pak. Mohon maaf, ibu-ibu juga mohon maaf, itu bukan darah nifas. Itu darah yang disebut dengan darah laqat. Darah laqat itu bahasa ulama menjelaskan juga disebut dengan darah al-istihadhah. Darah istihadhah itu berarti darah rusak. Nah, jadi kalau misalkan masih dalam kondisi seperti itu, maka masih terkena kewajiban sholat, masih terkena kewajiban puasa. Jadi tidak boleh kalau misalkan lahiran pas siang hari di bulan Ramadan, baru pembukaan 1 keluar darah, maka belum boleh puasanya dibatalkan ketika tidak ada uzur tertentu yang nanti akan kita bahas juga. Nah, itu disebut dengan dam laqat atau darah istihadhah. Nah, baru setelah bayi itu keluar, setelah janin itu betul-betul bersih dari rahimnya, dikeluarkan oleh si ibu, oleh si perempuan, baru darah yang keluar ini disebut darah nifas. Jadi darah nifas itu betul-betul nyaris sama sifat bentuknya, mungkin model cairannya dan seterusnya dengan darah sebelum nifas, karena memang satu kesatuan proses kelahiran di situ. Itu yang kedua untuk perempuan. Yang ketiga disebut darah istihadhah. Darah istihadhah artinya darah fasad atau darah rusak, yang ini dikeluarkan oleh perempuan di luar darah haid dan di luar darah nifas. Lah istihadhah ini ibu-ibu, ini bisa terjadi ketika jenengan haid dan bisa terjadi ketika jenengan nifas. Masya Allah. Jadi nek dikaji, Bu, ini ada kitabnya sendiri, nama kitabnya Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haidhi wan Nifasi. Loh, kok penting, Ustaz? Nggih, penting saestu, Bu. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sholatnya sudah dikerjakan apa belum, puasanya sudah dikerjakan apa belum. Karena banyak sekali ketika kami kajian dengan para ibu-ibu, para ummahat, ya, ketika kami tanya, Bu, apakah sudah bisa mendetailkan perkara-perkara ini? Wah, belum bisa, Ustaz, yang penting jalan aja. Nah, ketika jenengan bilang yang penting jalan aja, resikonya bisa jadi sholat ketika dalam posisi yang diharamkan sholat, atau bisa jadi tidak sholat padahal posisi diperintahkan sholat. Yaitu sebenarnya untuk kehati-hatiannya di situ. Ya, jadi puasa Ramadan ini harus khuluwi min haidin wa nifasin. Harus bersih, harus terbebas dari haid dan nifas. Berarti nanti kalau terjadi seperti itu, maka ibu-ibu boleh langsung membatalkan puasa dan disunahkan untuk imsak. Apa itu sunnah imsak? Sunnah imsak itu menahan makan dan menahan minum. Maksudnya pun, kalau jenengan itu melakukan atau terjadi seperti itu, maka boleh saja makan dan minum, tapi sunnah kalau menghormati atau menghargai yang sedang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dari penjelasan di atas, fala yukhatabu bihi kafir, maka orang kafir tidak diwajibkan, karena yang diwajibkan hanya orang muslim. Wasabi, anak kecil juga tidak diwajibkan. Wa majnun, orang gila juga tidak diwajibkan. Syaratnya ini adalah orang gila yang tidak dengan sengaja. Jadi gila murni. Gila itu dalam bahasa fikih terbagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan gila atau majnun atbaq. Majnun atbaq niku gila tapi terus menerus, atau disebut juga dengan permanen. Permanen itu siklusnya cukup diambil 1 hari saja. Misalkan
Ada orang gila kok itu full dari tulu'il fajri ila gurubiha, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, maka itu sudah dianggap gila full. Kok bisa Ustaz? Iya, karena satu hari itu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari sudah dianggap puasanya sah. Yang kedua, ada yang disebut dengan majnun munqati' atau ghairu atbaqin. Majnun munqati' itu adalah gila yang bisa terputus. Jadi misalkan pagi kembali, ya, jam 10 siang kurang 1 sendok, jam 3 sore kurang 2 sendok, dan seterusnya. Ya, jadi gilanya itu tidak seterusnya dalam satu hari itu, maka itu disebut majnun munqati'. Tanpa dia sengaja, maka otomatis puasanya tidak diwajibkan, tidak wajib mengerjakan puasa wajib, tidak wajib mengqadha puasa wajib, dan juga tidak wajib membayar denda puasa wajib yang disebut dengan fidyah. Nggih, majnun. Berikutnya, waman ajhadahu shaumu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu bi adain wala bi qada'in. Nah, berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, tidak memerintahkan untuk orang yang susah payah nggih menika, mohon maaf langsung kita bahas nggih, yang menika orang-orang tua, simbah-simbah, kakung-kakung yang sudah usia tua, yang sudah tidak sanggup untuk mengerjakan puasa, itu juga sama, ketika puasa malah bisa jadi madarat, maka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa maupun untuk mengqadha puasa. La yurja bur'uhu, berikutnya adalah seorang tadi yang sakit, ya, dia sakit, la yurja bur'uhu, yang sakitnya itu ya sudah tidak mungkin lagi untuk sembuh. Sakitnya sudah tidak mungkin lagi untuk bisa kembali normal. Ini juga tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa dan untuk mengqadha puasa, tapi setiap puasa yang ditinggalkan harus membayar fidyah atau harus membayar denda. Bapak Ibu sekalian, apa nggih menika yang dimaksud dengan fidyah? Fidyah itu adalah denda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang tidak sanggup berpuasa sementara dia masih bisa bertahan hidup. Siapa yang dia tidak sanggup berpuasa sementara dia masih bisa bertahan hidup, seperti tadi ya, kakek, nenek yang sudah tua, begitu juga orang yang sakit masih muda tapi sakitnya itu tidak bisa lagi mengharapkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi seperti itu maka orang ini tidak diwajibkan berpuasa dan juga tidak diwajibkan untuk mengqadha, tapi diperintahkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu setiap 1 hari mud. Mud itu genggam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berzakat itu zakatnya sok. Sok itu berarti isinya 4 mud. 4 mud berarti 4 kali genggam. 1, 2, 3, 4. Itu zakatnya Nabi, 1 sok. Lah boleh nggak usah dikilokan? Boleh. Jadi kami juga pernah Pak mendapatkan sanad mud ini. Sanad mud itu berarti ternyata para sahabat itu ketika Rasulullah berzakat ada yang menyimpan takarannya Nabi itu berapa sih gitu. Ketika mengambil dari tangannya itu berapa sih? Ada sahabat yang menyimpan itu sehingga bikin apa? Bikin kayak lingkaran atau kayak tong. Ini bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari seng, bisa terbuat dari macam-macam lah Pak. Kemudian ditakar dan ditimbang, kiloannya berapa. Nah ini beda-beda Pak. Ada sahabat yang menyimpulkan genggamannya Nabi itu kalau 4 kali genggam atau 1 sok ketika Nabi berzakat, kiloannya 2,5 kilo. Ada yang menyimpulkan, oh ternyata lebih ini 2,5 kilo, 2,8 kilo. Ada yang menyimpulkan lebih, ada yang sampai 2,9 kilo. Jadi kalau misalkan disimpulkan 3 kilo sekalipun itu tetap boleh dan sah. Apalagi kita sudah memiliki basnas dan juga badan-badan yang lain
yang itu menyalurkan zakat, infak, sedekah, maka sudah ada ahlinya di dalamnya, sudah ada yang pakar di dalamnya untuk menakar atau menghitung jumlahnya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala wala yukhatab al-marid wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada'i dunal ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini wa yukhatab al-marid. Nah, jadi orang sakit pun aslinya diperintahkan untuk puasa, tapi ini sakit yang normal. Wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada'i duna al-ada. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang sakit, Bapak Ibu sedang musafir, atau terjadi kemurtadan, manirtadda an dinillah, atau keluar dari agama Allah, atau ibu yang haid atau nifas, diperintahkan untuk mengqadha puasanya, bukan sholatnya. Jadi bil qadha dunal ada'i shaumi. Jadi Bapak Ibu yang diperintahkan itu qadha puasa nggih, bukan qadha sholat. Insyaallah nanti besok saya jelaskan bagaimana cara kita mengqadha puasa Ramadan. Tambahan Bapak Ibu, bedanya apa? Kalau qadha puasa itu yang diingat adalah jumlah terbanyaknya. Contoh begini, saya ini sebenarnya puasa Ramadan berapa sih? Sudah 15 hari apa 16 hari ya? Sudah, kalau itu terlalu kecil ya Bu, 15 hari apa 20 hari ya? Maka yang jenengan ingat yang angka 20 hari. Berarti yang diqadha hanya 15 hari. Diambil angka yang terbanyak, itu kalau puasa. Tapi kalau jenengan sholat dan lupa jumlah rakaat, maka yang diingat adalah bilangan terkecil. Jadi kalau misal ini rakaat ketiga atau rakaat keempat sih, berarti jenengan ambil rakaat yang ketiga. Jadi jenengan nambah lagi satu rakaat, diakhiri sujud sahwi. Nah seperti itu Bu. Jadi bedanya untuk mengingat-ingat, kalau puasa diambil bilangan yang terbesar, kalau sholat diambil bilangan yang terkecil. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini bisa menjadi manfaat dan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin sebelum kami tutup ada 1-2 pertanyaan yang bisa kami jawab semampu kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.